Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, kali ini saya akan membahas tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, di antaranya karena amanat dari rakyat Republik Indonesia, kemudian karena maraknya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan peraturan yang ada sebelumnya tidak berlaku secara efektif karena tersebar secara parsial dan bersifat spesialis. Kemudian yang juga menjadi pemicu atau penyebab lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang tidak kalah pentingnya yaitu karena adanya tekanan dari dunia internasional. Apa maksudnya tekanan dari dunia internasional di sini? Jadi, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi internasional, dalam hal ini WTO dan IMF. Kita bahas untuk pertama kali tekanan dari WTO dahulu, di mana sebagai salah satu negara anggota World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia, tentu Indonesia maupun negara-negara anggota lainnya terikat atau harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat oleh WTO tersebut. WTO sebagai organisasi internasional sudah membuat standarisasi terkait dengan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota, termasuk di sini tentu Indonesia. WTO membuat semacam list atau daftar peraturan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota. Misalnya negara-negara anggota harus memiliki peraturan di bidang hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek, hak rahasia dagang, hak desain industri dan lain sebagainya. Negara anggota harus memiliki undang-undang di bidang perlindungan konsumen. Kemudian juga WTO menstandarkan bahwa negara-negara anggota harus memiliki undang-undang yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, dalam rangka memenuhi standar yang telah dibuat oleh WTO itu sebagai organisasi internasional, Indonesia sebagai negara anggota harus ikut serta karena negara anggota harus mengharmonisasikan peraturan internasional dengan peraturan dalam negeri. Bila belum ada diadakan, bila belum sesuai disesuaikan. Kira-kira seperti itu. Maka sejak tahun 94 Indonesia telah menandatangani kesepakatan terkait dengan aturan WTO tersebut dalam suatu agenda yang bernama Putaran Uruguay. Kemudian telah meratifikasi ke dalam peraturan di dalam negeri pada tahun 97. Nah, kemudian tekanan internasional juga datang dari IMF sebagai International Monetary Fund atau organisasi yang menangani dana internasional. IMF juga menjadi salah satu lembaga internasional yang menekan Indonesia. Kenapa seperti itu? Seperti kita ketahui bahwa di tahun 97, 98 Indonesia mengalami krisis yang maha dahsyat yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Pada saat itu terjadi huru-hara yang juga membawa akibat kepada banyak perusahaan yang gulung tikar, PHK besar-besaran sehingga banyak pengangguran, inflasi, demo di mana-mana, penjarahan di mana-mana, tingkat kriminalitas juga tinggi, banyak bank yang dilikuidasi, di mana tentu itu mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia tersebut. Nah, pada waktu itu pemerintah mengambil sikap untuk segera meminjam dana dari IMF. Meskipun terdapat pro kontra terkait dengan peminjaman tersebut, namun pemerintah tetap memutuskan untuk meminjam dana dari IMF sebesar 43 miliar dolar Amerika. Nah, silakan dikalikan berapa rupiahnya ya. Hanya saja apa kaitannya dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99?
Bayangkan ketika kita meminjam uang 10 juta saja kepada bank lokal, itu persyaratannya banyak sekali. Tentu ketika suatu negara meminjam dana dari lembaga internasional dalam jumlah yang tidak sedikit, juga tentu lembaga yang mengucurkan dana itu juga menetapkan syarat. Salah satu syarat yang ditetapkan oleh IMF dalam hal ini adalah Indonesia harus mereformasi dan membangun hukum persaingan usaha di dalam negerinya, sehingga kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu memang dalam rangka memenuhi syarat yang ditetapkan oleh IMF, sehingga dana yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk memulihkan perekonomian itu bisa dikucurkan. IMF butuh jaminan bahwa dana itu tentu kembali kalau perekonomian Indonesia sehat. Salah satu tolak ukur sehatnya perekonomian suatu negara adalah apabila di negara tersebut ada peraturan yang efektif di bidang persaingan usaha. Nah, itulah maksudnya bahwa kehadiran undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia itu tidak terlepas dari adanya tekanan memang dari dunia internasional, dalam hal ini WTO dan IMF. Namun bukan berarti hanya karena itu lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahkan di tahun 89 karena amanat dari rakyat sudah diajukan draft RUU-nya, hanya saja ada banyak faktor sehingga kemudian draft RUU itu tidak kunjung berakhir menjadi undang-undang. Baru kemudian di tahun 99, tepatnya 5 Maret 1999 disahkan, yang dimulai pembahasannya itu sejak Oktober 98, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Demikian materi untuk hari ini terkait dengan latar belakang lahirnya Undang-Undang 59 yang juga salah satunya disebabkan oleh adanya tekanan atau dikte dari lembaga atau dunia internasional. Semoga semua dalam keadaan sehat, menjadi orang berguna dalam kehidupannya. Saya Desi Apriani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.